Take a break, enjoy the podcast, and have a great time. This is for you, AMSA UHO Podcast. Hello people of tomorrow, selamat datang di AMSA UHO Podcast episode 9. Salam kenal semua, sebelumnya kenalin aku Nola sebagai host pada episode kali ini. Dan tentunya aku gak sendiri nih, aku ditemenin sama temanku. Halo, kenalin aku Agung sebagai co-host pada podcast AMSA UHO kali ini. Nah, teman-teman pasti udah penasaran nih, kali ini tuh kita akan bahas topik apa ya? Jadi, gimana nih Nola? Hari ini kita mau bahas topik apa, Nol? Jadi pada episode kali ini kita akan bahas tentang topik yang seru banget nih. Berhubung akhir-akhir ini aku sering banget ketemu sama orang yang sakit gigi sama sakit gusi, udah di rumah, di kampus, gimana aja semua sakit gigi. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas tentang gingivitis. Wah bener banget nih. Aku juga masih bingung nih sebenarnya gingivitis sama sakit gigi itu sama atau enggak sih? Aku juga masih bingung nih Gung, sebenarnya gingivitis sama sakit gigi itu beda nggak sih? Jadi pada episode kali ini kita akan membahas tentang apa itu gingivitis sampai bagaimana cara pencegahannya. Dan tentunya kita akan ditemani sama narasumber spesial kita yang akan menemani kita beberapa menit ke depan. Kira-kira siapa nih Gung? Nah, untuk narasumber spesial kita kali ini ada Dr. Gigi Selestriana, spesialis Magister Kesehatan, spesialis prudensial. Halo dokter. Halo, Assalamualaikum. Nah, sebelumnya dokter, mungkin boleh disapa para pendengar podcast AMSA UHO, dok? Oh iya. Halo peserta podcast AMSA UHO, salam sehat selalu. Nah, sebelumnya terima kasih banyak dokter sudah menyempatkan hadir di podcast AMSA UHO kali ini. Dokter, mungkin kalau boleh tahu nih dok, kesibukan dokter akhir-akhir ini apa dok? Ya di kampus, seperti karena basicnya memang sebagai dosen di UHO, kemudian praktek di klinik untuk penanganan pasien-pasien yang memiliki penyakit-penyakit gusi. Wah, terima kasih banyak dok sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di AMSA UHO Podcast episode kali ini dok. Mungkin langsung pertanyaan pertama aja nih dok. Jadi sebenarnya apa sih gingivitis itu dok? Mungkin pengertian berdasarkan kamus kedokterannya dok. Kalau pengertian gingivitis itu sendiri sebenarnya adalah peradangan pada gusi atau gingiva. Ya, dari secara harfiah kan sudah jelas nih, peradangan pada gingiva. Untuk penyebab utamanya itu adalah bakteri yang ada pada plak, biofilm plak. Kalau ada plaknya di daerah gusi, biasanya plaknya itu lengket dia di daerah gigi yang berdekatan dengan gusi, biasanya itu akan jadi infeksi, jadilah gingivitis. Nah, tadi tuh teman-teman udah dengar nih, ternyata gingivitis itu adalah radang gusi. Nah, jadi gimana sih dok penyebab dan gimana sih tanda dan gejala dari gingivitis ini dok? Untuk tanda dan gejalanya, kalau kita lihat secara kasat mata, itu biasanya ditandai dengan gusinya yang gampang berdarah. Jadi gusinya gampang berdarah. Kalau peradangan itu dia kan memicu respon inflamasi ya. Jadi kalau ada inflamasi atau pembengkakan pada gusi, biasanya disentuh sedikit saja dia menjadi gampang berdarah. Nah, itu salah satu tanda kalau sudah ada peradangan pada gusi. Kemudian yang bisa kita lihat juga kalau gusi itu sebenarnya strukturnya ada seperti pori-pori kecilnya, ada lubang-lubang kecilnya. Itu kalau pada gingivitis biasanya lubang-lubang kecil itu menjadi hilang. Lubang-lubang kecil itu kalau kita lihat di contohnya seperti permukaan kulit jeruk, itu ada pori-porinya kan, itu gusi juga seperti itu. Jadi kalau dia meradang, gusinya membesar sedikit, pori-porinya jadi hilang. Nah, kemudian banyak deposit plak atau kalkulus pada daerah gusi itu tanda, salah satu tanda dari terjadinya gingivitis. Dengar tuh teman-teman, kalau misalnya kalian nih udah ngerasa ada tanda dan gejala, kalian harus lebih aware ya. Jadi dok, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira siapa aja sih yang berisiko terkena gingivitis ini? Apakah mungkin ada range umur tertentu yang lebih rentan gitu seiring berjalannya bertambahnya usia gitu dok, mungkin lebih rentan terkena gingivitis ini dok? Iya, dari anak-anak sampai orang dewasa, bahkan manula pun itu berisiko untuk terkena gingivitis. Ya. Kalau untuk orang dewasa kurang lebih 50% itu punya gingivitis.
Kalau anak-anak biasanya karena kesadarannya untuk menjaga kebersihan mulutnya masih kurang, jadi deposit plaknya itu biasanya tidak dibersihkan dengan bagus kan, karena plaknya, kotak karang giginya itu tidak dibersihkan dengan bagus, jadi lagi tidak sekolah anak biasanya seperti itu. Atau kalau pada anak-anak yang baru tumbuh gigi, nah itu bisa juga meradang gusinya, tetapi bukan penyebabnya karena plak. Kemudian kalau pada orang dewasa paling sering itu karena deposit kalkulus tadi atau deposit plak, kemudian bisa dimodifikasi sama penyakit-penyakit sistemik. Nah, kalau orang dewasa punya penyakit sistemik contohnya seperti diabetes, kelainan darah, kemudian bisa juga karena penggunaan obat. Jadi ada penggunaan obat-obat tertentu yang bisa menginduksi terjadinya gingivitis. Jadi tandanya itu kalau pada penggunaan obat biasanya gingivannya menjadi besar. Nah, dia membesar. Jadi kalau gingivannya membesar, makanannya yang mungkin terselip di sela-sela gusinya itu lebih susah untuk dibersihkan. Jadilah dia gingivitis. Kalau pada orang tua, ya penyakit sistemik paling banyak penyebabnya. Jadi gingivitis. Nah kan biasanya nih kok kalau pengalaman aku nih dok, biasanya orang-orang tuh kalau penyakit gigi tuh banyak yang mengabaikan, banyak yang kayak asal udah hilang aja gejalanya tuh udah gitu kayak nggak diobatin. Jadi kenapa sih orang-orang tuh banyak yang mengabaikan penyakit gingivitis ini dok? Iya, sama seperti penyakit gigi yang lainnya. Yang paling sering terjadi itu ya karies, gingivitis, periodontitis. Mungkin karena penyakit-penyakit ini dia tidak life threatening, nah jadi dia tidak mengancam nyawa. Mungkin sakit, jadi pada saat kondisi akutnya dia memang sakit, tetapi pada saat sudah hilang rasa sakitnya, pasien ini sudah tidak aware lagi, karena memang dia bukan penyakit yang life threatening tadi, tidak mengancam jiwa. Hanya kalau lama-lama dibiarkan, itu yang mempengaruhi mungkin kualitas hidup, ya seperti itu. Jadi dia mungkin prosesnya jangka panjang, seperti itu. Nah, dengar tuh teman-teman, kalau misalnya kalian udah punya nih tanda dan gejala, jangan diabaikan ya, karena pasti walaupun udah berbahaya banget, tapi tetap ada komplikasinya juga ya dok. Mungkin pertanyaan selanjutnya dok, sebenarnya apa sih yang membedakan gingivitis ini sama penyakit lain? Misalnya kayak yang dokter sebutkan tadi seperti periodontitis, apakah gingivitis ini justru menyebabkan periodontitis atau mungkin sebaliknya dok? Ya, boleh dibilang gingivitis ini merupakan penyakit awal yang akan kalau dibiarkan dia akan mengarah menjadi periodontitis. Jadi dia awalnya adalah gingivitis dulu, dibiarkan tidak dirawat tanpa perawatan, jadilah periodontitis. Untuk perbedaannya, kalau gingivitis itu dia inflamasinya hanya pada gusi saja. Tapi kalau dia sudah mengarah menjadi periodontitis, maka jaringan yang ada di bawah gusi itu ada tulang penyangga gigi namanya tulang alveolar. Jadi infeksinya itu akan merusak juga ke tulang alveolarnya. Akibatnya adalah tulangnya itu menjadi hilang. Jadi kalau tulang alveolar itu tulang penyangga gigi itu dia infeksi, dia efeknya adalah tulangnya jadi resorpsi, jadi hilang tulangnya. Makanya biasanya pasien-pasien periodontitis itu ditandai dengan gigi yang goyang. Jadi giginya goyang sendiri tanpa ada penyebab apa-apa, pasien tidak sadar tiba-tiba datang dengan keluhan giginya sudah goyang-goyang. Nah, itu tandanya kalau periodontitis. Memang gejala awalnya itu dimulai dari gingivitis dulu. Nah, dengerin tuh teman-teman. Jadi kalau udah ada nih gejala dari gingivitis ini segera diobati, jangan sampai nanti akan mengarah ke periodontitis. Nah, selanjutnya mungkin dokter, apakah gingivitis ini dapat menular dok? Ada satu jenis gingivitis akut. Jadi ada kondisi akut itu yang dia bisa menular. Namanya gingivostomatis herpetik. Ya, jadi biasanya terjadi pada anak-anak. Penyebab utamanya itu herpes simplex tipe 1, virus ya. Jadi karena dia penyebab utamanya adalah virus, manifestasinya pada menjadi infeksi pada gusi atau inflamasi gusi, dan dia itu sangat menular. Jadi bisa jadi menular. Baik,
Jadi teman-teman kalau misalnya ada nih orang di sekitar kalian yang terkena gingivitis, mungkin kalian selalu berhati-hati ya dok. Nah, takutnya itu dia yang disebabkan oleh virus herpes itu ya dok. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dokter, karena kita udah tahu nih pengertian terus juga penyebab serta penderita gingivitis. Kira-kira kalau misalnya kita udah terkena gingivitis ini dok, apa sih pengobatan dan perawatan yang tepat untuk pasien gingivitis? Iya, untuk pengobatannya menghilangkan sumber infeksi. Ya, jadi kalau ada plaknya dibersihkanlah plaknya atau kalkulusnya ya, di scaling namanya. Jadi silakan ke dokter gigi atau bisa ke puskesmas atau ke pusat pelayanan kesehatan itu untuk dibersihkan karang giginya. Kemudian kalau gingivitisnya itu dipengaruhi sama faktor-faktor sistemik ya, contohnya tadi penyakit sistemik, diabetes, kelainan darah, bisa juga pada pubertas sebenarnya. Jadi gangguan-gangguan hormon itu pubertas, ibu hamil, kemudian menstruasi, ya itu ditindaki dulu kondisi sistemiknya supaya sambil dihilangkan penyebab utamanya yaitu plak tadi supaya dia tidak radang lagi. Itu untuk penanganan utamanya, menghilangkan sumber penyebab. Nah, dengar teman-teman, jadi tadi itu berupa pengobatannya atau pencegahannya ya. Jadi untuk selanjutnya mungkin dokter kalau misalkan nih kalau nggak diobatin mungkin akan mengarah ke komplikasi apa yang akan terjadi sama kalau apakah dapat berbahaya dok? Ya, untuk infeksi pada jaringan mulut itu sendiri sebenarnya yang paling ditakutkan itu adalah perluasan dari infeksi. Salah satu yang paling dikhawatirkan itu kalau ludus angina misalnya. Ya, walaupun mungkin penyebabnya bukan karena gingivitis ya, bisa juga karena karies ya. Jadi ada infeksi, yang infeksi itu bisa meluas, jadi bisa menimbulkan ludus angina. Itu pasiennya bisa terganggu jalan nafasnya, jadi bisa menimbulkan kematian. Itu akibat yang paling buruknya. Untuk gingivitis itu sendiri, kalau tidak ditindaki, yang paling sering saya temukan selama ini adalah giginya itu menjadi goyang. Ya, kalau semakin lama kita biarkan kondisi tersebut, sumber infeksinya tidak dihilangkan, gigi yang goyang itu kadang kita sudah tidak bisa lagi selamatkan. Nah, jadi pasiennya harus dicabut giginya, jadilah ompong. Nah, memang kalau gigi yang sudah hilang, yang sudah ompong itu bisa diganti pakai gigi palsu, tapi tidak akan senyaman kalau pakai gigi asli. Nah, gigi palsu juga bagus, mungkin dari segi estetik bagus, tetapi untuk kenyamanannya ya, untuk kenyamanan itu memang tidak ada yang akan mengenakan kalau pakai gigi asli. Nah, dengar tuh teman-teman, kalau misalnya kalian ini udah fix nih terkena gingivitis, lebih baiknya tuh jangan diabaikan, jangan lupa ke dokter, dan jangan kalau misalnya juga udah diobatin, jangan lupa untuk diminum ya obatnya begitu dok, dan juga datang untuk sering check up ya, karena gingivitis ini berbahaya, bisa menyebabkan kematian, bahkan bisa ompong lah teman-teman. Dan mungkin dokter untuk pertanyaan terakhir, kira-kira apa sih pencegahan dari gingivitis ini, dan mungkin bagaimana cara kita mengedukasi ke orang-orang tuh kalau sebenarnya gingivitis ini tuh berbahaya juga dok kalau dibiarkan. Iya, untuk pencegahan yang paling awal itu adalah kita menjaga kebersihan gigi dan mulut. Jadi ini bisa dilakukan sendiri di rumah sebenarnya. Ya, caranya ya dengan menyikat gigi teratur minimal 2 kali sehari, pagi dan sebelum tidur. Nah, itu minimal tindakan pencegahan yang bisa kita lakukan. Kemudian kita perlu check up rutin ke dokter gigi, bisa di puskesmas, bisa di klinik atau di rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan gigi ya, kesehatan gigi dan mulut. Kalau memang ada tindakan yang perlu dilakukan, mungkin yaitu scaling, jadi minimal 6 bulan sekali. Nah, mungkin dok, nggak terasa nih dokter, kita udah berbincang-bincang cukup lama dan sayang banget waktunya udah habis. Padahal kita masih pengen tahu banyak nih mengenai gingivitis itu bagaimana. Nah, mungkin tapi udah banyak banget sih informasi yang kita dapatkan dan pastinya sangat bermanfaat banget dokter. Iya.
Jadi aku kita di sini podcast kali ini tuh sudah sangat bermanfaat ya, karena di sini kita tahu jadi sebenarnya gingivitis itu kondisi gusi yang diakibatkan oleh infeksi bakteri nih yang akan mengakibatkan inflamasi pada gusi dan juga peradangan ya dok. Tentunya nggak bakal berjalan lancar nih kalau nggak ditemani sama narasumber spesial kita, yaitu Dr. Dwi Selastiana, Magister Kesehatan, Spesialis Prudensia. Terima kasih banyak dokter. Iya. Nah, baiklah People of Tomorrow, mungkin sebelumnya terima kasih lagi dok, terima kasih banyak sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast AMSA UHU kali ini. Nah, mungkin selanjutnya terima kasih banyak dokter. Oke. Dan yang pastinya aku juga mau ucapin terima kasih banyak sama pendengar AMSA UHU Podcast episode kali ini. Nantikan ya episode selanjutnya. Saya Nola sebagai host, Saya Agung sebagai co-host. Pamit undur diri. Enhancing Integrity, Reviving Harmony, Viva AMSA. Bye.